Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Nurseto ingin menjelaskan jurnal yang telah saya terjemahkan yang berjudul Effectiveness of Failure Modes of Fake Analysis atau FMEA to Reduce Medical Error, atau dalam bahasa Indonesia adalah penggunaan metode FMEA untuk mengurangi kesalahan medis. Jurnal ini ditulis oleh Putri Ingen Setiasi dan Purnawan Junadi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Latar belakang jurnal ini adalah pada tahun 1960, banyak penelitian menunjukkan bahwa pasien sering dirugikan oleh perawatan medis yang dimaksudkan untuk membantu mereka. Bukti kesalahan medis telah ditetapkan oleh Institute of Medicine pada tahun 1999. IOM atau Institute of Medicine memperkirakan bahwa kesalahan medis menyebabkan antara 44.000 dan 98.000 kematian setiap tahun di Amerika Serikat. Kesalahan medis adalah peringkat ke-8 sebagai penyebab kematian dan membunuh lebih banyak orang Amerika daripada kecelakaan kendaraan bermotor, kanker payudara, atau AIDS. Selain korban manusia yang luar biasa, kesalahan medis juga mengakibatkan biaya tahunan sebesar 17-29 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian di Universitas Johns Hopkins, kesalahan medis menduduki peringkat ketiga penyebab kematian di Amerika Serikat, seperti sebanyak 250.000 kasus per tahun di tahun 2013. Sejak tahun 2001, Komisi Gabungan pada Akreditasi Organisasi Kesehatan atau Joint Commission of Accreditation of Healthcare Organization (JCHO) mengharuskan setiap rumah sakit terakreditasi untuk melakukan setidaknya satu tingkatan penilaian risiko atau kegagalan metode FMEA, Failure Modes dan Effect Analysis. Salah satu adalah rekomendasi oleh JCHO untuk digunakan proses FMEA dapat menghilangkan potensi kesalahan medis atau malpraktek. Itu bisa terjadi dengan mencegah terjadinya kegagalan efek. Manfaatnya jauh melebihi penyelesaian setelah kesalahan medis terjadi yang menghabiskan banyak uang untuk litigasi, kompensasi, dan biaya penyelesaian lainnya. Tujuan masalahnya adalah untuk melakukan peninjauan naratif tentang implementasi FMEA sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kesalahan medis dalam proses pelayanan kesehatan dan untuk menguraikan keuntungan dan kerugiannya. Metode penelitiannya adalah penulis menemukan 280 artikel ketika mencari dengan menggunakan satu kata kunci yaitu FMEA. Setelah disaring oleh periode publikasinya yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, penuh teks dan bahasa, akhirnya mendapatkan 7 artikel. Selanjutnya, penulis menggunakan sumber informasi dari 3 literatur yang paling relevan. FMEA itu terbukti untuk menurunkan potensial kegagalan tingkat setelah tindak lanjut untuk kegagalan yang dilakukan di proses pelayanan, sehingga kesalahan medis dapat menjadi dicegah. Pengumpulan data. Pengumpulan ini dilakukan dengan mengeksplorasi literatur, tinjauan literatur tentang implementasi FMEA sebagai salah satu cara untuk mengurangi timbulnya kesalahan medis di pelayanan kesehatan. Pencarian ini dilakukan dari November hingga Desember 2017 menggunakan jurnal online yang tersedia pada Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tautan lib.ui.ac.id menggunakan host ABHCO. Kata kunci yang digunakan adalah FMEA dan mencari dengan memilih medicine dengan penuh teks. Dengan skema di atas, 280 artikel diperoleh di HBCCO di Universitas Indonesia Online Perpustakaan. Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, ada 60 teks lengkap dan artikel bahasa Inggris tersedia. Kemudian, oleh peneliti diperiksa dan mendapatkan 7 artikel dengan 3 artikel yang digunakan sebagai peninjauan naratif. Pembahasan penelitian jurnal. Artikel pertama adalah mencegah transfusi darah. Kegagalan FMEA, metode penilaian yang efektif ditulis oleh Zia Navashvor et al. Diterbitkan di BMC Penelitian Layanan Kesehatan tahun 2017, Teheran.
Di artikel ini, FMA didirikan pada 2014 dan tindakan korektif diimplementasikan dan dievaluasi setelah 6 bulan. FMEA diaplikasikan pada proses transfusi darah selama 16 tahun sesi. Setiap sesi 2 jam. 5 langkah adalah membangun konteks, memilih anggota tim, proses analisis bahaya, dan pengembangan resiko protokol reduksi untuk transfusi darah. Selama analisis, semua langkah transfusi darah dideteksi berdasarkan pengamatan langsung dan mendapatkan pakar terkait. Potensi kegagalan kemungkinan mendapatkan diidentifikasi dan transfusi darah diproses. Sebanyak 30 kasus kegagalan diidentifikasi dengan RPN. Skor mulai dari 2 hingga 100. S, O, dan D untuk risiko terhitung. 4 kegagalan transfusi darah adalah diidentifikasi dengan RPN di atas 75%. Mengidentifikasi penyebabnya dan merekomendasikan langkah-langkah pengurangan risiko yang tepat. Analisis itu menunjukkan bahwa risiko kegagalan paling tinggi RPN memberikan label sampel darah atau RPN 100, darah transfusi atau komponen darah yang salah atau RPN 100, kesalahan identifikasi pasien RPN 80, dan pengambilan sampel RPN 75. Seluruh rentan RPN dari 5 hingga maksimal 100 berdasarkan penilaian risiko. Tindak lanjut ditentukan untuk mengurangi risiko keempat mode kegagalan. Pengurangan risiko yang disarankan yang dilaporkan, tindakan serta RPN untuk metode kegagalan diterapkan sebelum dan sesudah tindakan pencegahan. Kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan pencegahan terhadap risiko-risiko tersebut di atas kurang lebih dengan 6 periode selama 6 bulan. Dan dievaluasi. Hasilnya menunjukkan nilai dari semua RPN. Diidentifikasi pasien yang salah tanda, transfusi darah, dan komponen darah, dan missampling masing-masing menjadi 25, 30, 30, dan 20 kasus. Pada artikel kedua, berjudul Analisis Resiko Klinis dengan Metode Kegagalan dan Analisis Efek atau FMEA, Model dalam Unit Dialisis atau Pencucian Darah, ditulis oleh Giovanna von Vogt et al. Diterbitkan dalam Journal of Nephrology JN Online 2010, Italia. Langkah-langkah FMA dilakukan adalah: pertama, proses pembelajaran atau fase dan aktivitas yang direkam. Kedua, analisis bahaya, mencatat peristiwa kegagalan terkait aktivitas dan dampaknya. Langkah-langkah kontrol yang menentukan tingkat keparahan kejadian dan skor deteksi untuk setiap mode kegagalan, dan menghitung angka prioritas risiko RPN. Dengan mengalihkan 3 skor, total RPN dihitung dengan menambahkan mode kegagalan tunggal. Ketiga, perencanaan, membuat matriks prioritas, memperhitungkan 3 nilai dan menganalisis penyebab kegagalan dan membuat rekomendasi kontrol baru dan tindakan. Keempat, pemantauan. Setelah eliminasi atau pengurangan mode kegagalan dibandingkan dengan RPN yang dihasilkan dengan sebelumnya. Untuk proses penerimaan RPN awal adalah 32 dan 40, setelah 2, 4, dan 10 bulan. Penulis mengulangi audit setelah tindak lanjut. Indikator menurun dari awal menjadi 2,9%, 5,2%, dan 3,7%. Setiap proses sub penerima, semua P lebih dari 0,001. RPN berkurang dari 32 dan 40 menjadi 12. Skor masing-masing dari 4 menjadi 3 dan dari 5 menjadi 3. Skor D kedua dari 2 menjadi 1. Identifikasi masalah klinis dan tes laboratorium atau saran tentang resep mungkin tidak memadai. Alasannya adalah bahwa pemeriksaan bulanan yang dijadwalkan pemeriksaan medis tidak terorganisir dan terencana dengan baik. Diberikan 2 kuesioner tentang modalitas kunjungan nefrologi ke perawat, N sama dengan 13, dan nefrologi N sama dengan 7, dan menemukan bukti pentingnya perawat hadir selama kunjungan, serta menemukan perencanaan dan perorganisasian kekurangan. Penanganan pemeriksaan nefrologi dan organisasi medis dan keperawatan di reorganisasi. Audit keperawatan 2 bulan kemudian menunjukkan peningkatan kepuasan dengan menunjukkan perencanaan dari awal sebanyak 15,4% menjadi 100% atau P lebih dari 0,001 yang dikonfirmasi pada 10 bulan. Kepuasan dengan gangguan selama pemeriksaan medis meningkat dari 7,7% menjadi 47,7% dalam 2 bulan. P lebih dari 0,002 dan 80% dan pada 10 bulan atau dalam P
lebih dari 0,001. Aktivitas yang tumpang tindih masih menjadi masalah. Sebenarnya perubahan yang diharapkan tidak peningkatan kepuasan yang cukup dari 7,7 menjadi 53% dalam 10 bulan. Kesulitan ini tidak mudah dipecahkan karena perawatan dialisis saat ini sedang berlangsung selama kunjungan. Hasil dari staf medis serupa, tetapi sejumlah kecil ahli nefrologi tidak mengizinkan evaluasi statistik. Secara umum, waktu kunjungan terukur dan optimal, gangguan berkurang, partisipasi aktif, dan perencanaan perawat kegagalan menunjukkan penurunan yang signifikan. Nilai RPN menurun dari 27 hingga 6%. Skor 0, skor O dari 3 menjadi 2, skor D dari 2 menjadi 1. Total nilai RPN menurun dari 892 menjadi 815, yaitu sebanyak 8,6% setelah rencana itu dilaksanakan. Artikel 3 memvalidasi output terhadap FMEA data pembelajaran insiden studi di Badan Stereotaktik Terapi Radiasi atau SBRT yang ditulis oleh F. Eng et al. Ditulis di American Association of Psychiatric dalam Kedokteran 2015. Artikel ini menjelaskan FMEA tentang perlakuan SBRT, proses perencanaan yang dilakukan oleh kelompok multidisiplin, termasuk ahli onkologi radiasi, fisikiawan, medis, dokter kandungan, dan teknologi IT. Potensi kegagalan mode diidentifikasi melalui peninjauan sistematis terhadap peta proses. Mode kegagalan dinilai untuk tingkat keparahan, kemunculan, dan kemampuan deteksi pada skala 1 hingga 10, dan menghitung angka prioritas risiko atau RPN. Mode kegagalan itu dibandingkan dengan historis yang identifikasi laporan yang relevan dengan perencanaan SBRT dalam suatu departemen sistem pembelajaran insiden atau ILS yang telah aktif selama 2,5 tahun. Perbedaan antara mode kegagalan FMEA yang diadaptasi dan yang ada insiden telah diidentifikasi. FMEA mengidentifikasi 63 mode kegagalan. Nilai RPN-nya sebanyak 25% dari mode kegagalan atas berkisar antara 60 hingga 336 kasus. ILS mengidentifikasi 33 insiden KNC yang dilaporkan sehubungan dengan perencanaan SBRT, menggabungkan dua metode menghasilkan total 76 kemungkinan kegagalan proses, di mana 13 atau sebanyak 17% disahkan oleh FMEA, sementara 43 atau sebanyak 57% diidentifikasi hanya dengan FMEA. Saat mencetak gol dengan RPN, 13 acara disahkan oleh FMEA, berada di bawah setengah dari semua mode kegagalan dan menunjukkan tingkat keparahan yang jauh lebih rendah daripada yang diidentifikasi oleh FMEA atau P sama dengan 0,02. FMEA telah terbukti sangat berharga dalam mengidentifikasi dan mengobati resiko dalam proses terapi radiasi. FMEA terkait validasi ILS dalam perencanaan perawatan SBRT, proses menunjukkan bahwa FMEA gagal mengantisipasi yang besar jumlah kesalahannya proses aktual atau sebanyak 39%. Meskipun demikian, mencatat bahwa ini beresiko rendah. Kesimpulan isi jurnal, berdasarkan pencarian literatur yang dilakukan oleh penulis, itu dapat dikumpulkan bahwa FMEA terbukti mengurangi jumlah potensi kegagalan sebelum kegagalan terjadi setelahnya, atau sehingga kesalahan medis dapat dicegah. Dalam aplikasi FMEA, bias dapat terjadi dalam penentuan potensi kegagalan dan penentuan skor pada RPN. Oleh karena itu, diharapkan tim yang terlibat membuat ahli FMEA dalam proses layanan menjadi dirancang. Beberapa penelitian juga menyarankan agar memverifikasi keefektifan FMEA penting untuk membandingkan potensi kegagalan FMEA dengan risiko lain yang menjadi alat manajemen seperti laporan-pelaporan, kejadian, dan audit medis. Penutup. Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa metode FMEA dapat diaplikasikan pada berbagai bidang dengan berbagai masalah. Pada bidang kesehatan dapat diuraikan masalah yang dicarikan persentase kegagalan yang kemudian dapat dicarikan solusi terbaiknya.
FMEA terbukti dapat dijadikan salah satu metode yang dapat mengidentifikasi resiko kegagalan dengan mencari beberapa sumber masalah, tergantung pada cakupan bahasan dan output yang ingin dicapai. FMEA dapat diterapkan pada berbagai macam bidang, sesuai materi yang terdapat pada modul 2, 4, dan 6, yaitu tentang menganalisa kegagalan dan bertujuan untuk meminimalisir biaya perawatan dan kerugian di kemudian hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.